Allah. Yang zalim kepada orang yang ada di kiri kanannya, tidak peduli halal haram. Bahkan mungkin dia tidak peduli halal haram, alasannya untuk berdakwah, untuk berjuang, untuk melakukan kebaikan, enggak diterima oleh Allah. Makanannya halal, makannya haram, minumnya haram, semuanya, bajunya haram. Zalim kepada bapak, ibu, anak, semuanya akan datang itu semua. Zina, mabuk, judi akan datang menemaninya dalam bentuk yang paling mengerikan. Kalau ada seorang hamba menemukan sesuatu yang paling menyeramkan di dunia, maka itu tidak ada apa-apanya dibanding sesuatu amal jelek yang paling ringan kejelekan yang ada di alam barzah. Amal jelek yang paling ringan akan tampak di alam barzah menyeramkan. Kalau seandainya sesuatu yang paling menyeramkan di dunia kita banding dengan amal jelek yang paling ringan yang tampak di alam barzah, tidak ada apa-apanya. Allah. Rasa takut menguasainya sehingga di saat malaikat mungkar nakir yang tampak dalam keadaan yang menyeramkan. Dikatakan kalau kita melihat kakinya, kita tidak bisa melihat di mana kepalanya. Suaranya lantang, lebih lantang dari halilintar. Sadari makna ini, semua akan melewati itu, mau tidak mau. Engkau akan melewati masa ini, maka saat inilah berbakallah engkau dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Yang punya ilmu, gunakan ilmumu untuk Allah. Ilmu apapun itu, jika engkau ingin mengajari seseorang, kau harus tahu siapa yang aku ajari, baik ilmu agama atau ilmu yang lainnya. Hei yang punya ilmu agama, kata Imam Ghazali, kalau engkau mempunyai ilmu agama, kau ajarkan kepada orang sebelum kau tata hatinya. Jika ilmu agama itu digunakan untuk kejahatan, kau pun akan mendapatkan bagian dari kejahatan. Akan tapi jika engkau mengajari orang sudah kau tata hatinya benar, lalu dia melakukan kebaikan dengan ilmumu, engkau akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan tersebut. Begitu juga ilmu yang lainnya. Hei orang yang mendengar suara ini, engkau punya ilmu apa? Ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu olahraga, gunakan untuk menjadi sebab sambung kepada Rasulullah. Siapa yang kau ajari bahasa Inggris itu? Orang yang bakal sujud atau yang jauh dari ibadah, atau orang yang bakal meninggalkan sholat? Sadar enggak, hei para guru? Ilmumu itu yang Allah berikan kepadamu, yang kau simpan di otakmu, yang kau hafal setiap hari. Siapa yang kau ajari dari ilmu matematik itu? Siapa yang kau belajari ilmu fisika dan ilmu biologi itu? Apakah kau mengajari orang yang bakal menjadi ahli sujud? Atau kau hanya mengajar begitu saja karena ingin mengharap balasan dunia? Alangkah rendahnya urusanmu. Berpikirlah yang cerdas, berbuat baik. Akan tapi jika kau mengajari ilmu matematik untuk ahli sujud, ketali hitungannya untuk sujud. Jika kau mengajari ilmu fisika untuk ahli sujud, ilmunya akan digunakan untuk ahli sujud. Ini berpikir cerdas, menghubungkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat nanti. Beruntunglah hai hamba-hamba Allah yang telah ditempatkan oleh Allah di tempat gerak-gerikmu semua ada nilai ibadah. Beruntunglah hai hamba Allah yang telah dimudahkan untuk duduk di satu tempat, tidak membuka mata kecuali tempat kemuliaan, tidak ada melangkahkan kaki kecuali mulia. Dan sungguh hamba yang tidak dicintai oleh Allah adalah hamba yang sengsara, tidak buka mata kecuali maksiat, menggerakkan tangan maksiat, melangkahkan kaki maksiat. Pikirannya pun penuh dengan kekotoran karena hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah. Mengingat kematian, semua bakal mati. Kita tidak tahu siapa yang lebih dulu di antara kita. Akan tapi kapanpun waktunya, semoga kita kelak bertemu kembali dengan Sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastaqdimun, tidak bisa minta buru-buru mati. Aku pengen mati besok. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Kalau sudah waktunya tidak akan kita bisa minta tunda sedikit pun. Ya ayyuhalladzina, ayat selanjutnya dia. Ayat selanjutnya diingatkan oleh Imam An-Nawawi melalui firman Allah. Apa sih menjadikan kita tuh suka lupa kepada akhirat? Kenapa kok seolah-olah saya ini tidak mati-mati? Padahal saya yakin kalau ditanya orang kamu bakal mati-mati, tidak mati. Kenapa engkau seperti orang yang tidak bakal mati ini? Ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak bicara hanya orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman sudah perilakunya memang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hei yang ngaku beriman, yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku percaya adanya alam barzah, yang mengaku adanya neraka, yang mengakui adanya surga, yang mengakui adanya hari kiamat, yang mengakui adanya kebangkitan, yang mengakui adanya mahsyar, yang mengakui adanya siratal mustaqim, yang mengakui adanya kehidupan di akhirat nanti. La tulhikum, inilah menjadikan kita lupa. La tulhikum, jangan menjadikan engkau lalai. Jadi ada sebab kelalaian kita itu. Lalai apa? Lupa akhirat, lupa mati.
Sehingga kita melakukan untuk sesuatu yang menjadikan kita lalai ini sampai kita lupa kalau kita bakal mati. Siapakah yang menjadikan kita lupa itu? La tulhikum, jangan menjadikan kalian lupa dan lalai kepada akhirat, kepada kematian. Amwalukum, hartamu yang kau tumpuk, harta yang melimpah ruah, menjadikan kita sering lupa kepada Allah dan kepada akhirat. Beruntunglah orang kaya yang sadar akan akhirat. Nikmat baginya. Tidak mencari duit kecuali untuk akhirat. Tapi yang tertipu mencari duit untuk duit, mencari dunia untuk dunia, lalai. Bahkan dalam ayat lain disebutkan alhaakumut takatsur, menjadikan lalai kalian semua itu adalah at-takatsur, berbangga-bangga dengan dunia. Dan berbangga dengan dunia tidak harus orang mempunyai dunia, akan tapi seorang fakir pun ternyata bisa saja lupa karena telah mengagungkan dunia dengan hatinya, sehingga dia mendapatkan gaji 600.000 saja harus meninggalkan sholat, bahkan mungkin harus membuka aurat mereka. Semoga Allah memudahkan menuju kebaikan. Prihatin kita kalau melihat saudari-saudari kita semacam itu. Akan tapi semoga mereka segera dibuka oleh Allah jalan menuju kemuliaan. Jangan sampai saudara-saudari kita ada mencari duit berapa ratus ribu saja tidak sholat asar. Dunianya menjadikan lupa kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum, dan juga anak-anakmu. Ada orang berjuang demi anak, akan tapi lupa halal haram enggak diperhatikan. Yang penting anakku bisa sekolah karena harus bayar mahal. Kenapa harus bayar mahal kalau ternyata harus mengambil yang haram? Kerja keras memang alasannya semuanya untuk anak, dan alhamdulillah ada sadar kita tentang masa depan anak. Akan tapi yang harus kita sadari bahwasanya masa depan anak kita yang sesungguhnya adalah setelah kehidupan di dunia ini. Sadarlah hai orang yang selama ini membiayai anaknya untuk dunia. Hakikat masa depan anak kita adalah nanti di saat dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, dia menjadi orang yang senang atau sengsara, bahagia atau sengsara. Anak menjadikan kita lupa dan lalai, subhanallah. Dan benar, memperjuangkan anak sehingga orang tidak ngerti halal haram. Dan yang kedua ini, menjadikan orang mengejar yang pertama. Biasanya memperjuangkan anak dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai dia lupa. Mengumpulkan harta bukan sesuatu yang dilarang, mempunyai anak bukan sesuatu yang dilarang, akan tapi hendaknya sadar bahwasanya masa depan kita adalah bukan di dunia ini. Sehingga mungkin seorang bapak menyekolahkan anaknya untuk mempertahankan posisi orang tuanya sebagai seorang bisnismen yang kaya raya. Sehingga anaknya pun harus ditetak menjadi seorang pelanjut, penerus bisnis bapaknya, agar kekayaannya tetap bertahan, agar kemuliaan di dunia, kejayaan dunia tetap bertahan. Dan tidak lepas juga orang yang katanya seorang ustaz, seorang kiai yang sudah punya makom besar, salah niat di dalam hatinya, dia punya pondok gede, punya majelis besar, akan tapi ternyata menyekolahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran, menghafal, belajar ilmu fikih dan yang lain, cuma tujuannya lupa. Tujuannya bukan Allah, tujuannya untuk mempertahankan makom bapaknya. Nak, kamu belajar nak, jangan sampai ini makom berubah nak. Harus sampai kepada kamu, abah mati kamu penerusnya nak. Bukan disambungkan hatinya untuk menjadi penerusnya Nabi Muhammad SAW. Tertipu lagi karena dia merasa nyaman dengan makom besar, setiap orang cium tangannya, orang datang kepadanya mengumuninya dan sebagainya. Dia pengen anaknya kayak dia, terjerumus. Karena ini juga dunia, makom ini dunia, sebab akhirat itu dalam hati seorang yang nyambung kepada Allah, biarpun kelihatannya berkecimpung dalam urusan dunia. Seorang yang kerjanya kerja cari duit, tapi hatinya dengan Allah. Tidak ada keuntungan kecuali digunakan untuk jalan Allah. Istimewa. Begitu sebaliknya kelihatannya orang berkiprah dalam dunia akhirat, agar tapi ternyata hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Digambarkan oleh Nabi SAW berapa banyak orang beramal-amal akhirat, ternyata hatinya nggak benar, maka dia amal, nilainya amal dunia. Begitu sebaliknya amal dunia, kelihatannya amal dunia, akan tapi ternyata nilainya akhirat. Kuncinya ini sambung, ini loh yang disebutkan Imam Nawawi, sambung kepada kesadaranmu kehidupan di akhirat nanti. Anakmu suka menjadikan engkau lupa, bahkan kadang tidak peduli urusan anak di mana dia sekolah. Bahkan mungkin lebih akan marah jika anaknya tidak lulus salah satu materi mata pelajaran umum. Sementara di saat anaknya tidak lulus ilmu akidah dan ilmu fikih, ternyata nyantai-nyantai saja. Kalau sudah anaknya tidak naik sekolah umum, dia akan rame, ngomel. Akan tapi di saat anaknya ngaji nggak naik-naik pun tidak pernah peduli. Sudah keblinger ini orang tua. Pendidikan agama lebih mahal untuk anakmu, yang harus kau perhatikan. Anakmu boleh menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang jenderal, seorang presiden pun boleh, akan tapi ingat sujudnya. Kenal kepada Allah atau tidak? Kedekatannya kepada Allah seperti apa? Jangan kita tertipu di saat kita membesarkan anak kita. Kita ingin anak kita besar di dunia dan besar di akhirat. Pahami makna ini. Anakmu bukan hanya besar di dunia. Kalau besar di dunia remeh, sederhana, akan berakhir. Kalau mau jadi presiden pun ada batasan 5 tahun kali 2, selesai. Umur anak kita bukan 10 tahun umurnya. Umur anak kita mungkin 80-100 tahun. Mana kemuliaan yang sesungguhnya untuk anak kita?
Maka jangan menjadikan kalian lupa itu mencari dunia itu. Boleh cari dunia tapi jangan lupa Allah. Dan mengurusi anakmu jangan lupa Allah. Akan tapi sebelum mengurus anakmu harus kau ingat Allah. Kami selalu ingatkan alangkah banyaknya seorang tua yang merawat anaknya hanya berpikiran semoga di masa tuaku nanti anakku bisa merawat aku. Rendah sekali cita-citamu. Sehingga kalau ada orang tua merawat anaknya hanya pengen nanti masa tuanya numpang di anaknya, dia nggak bisa jujur, nggak bisa adil. Sehingga di saat anak yang bakal ditumpangi di masa tuanya nanti melakukan kesalahan, dia tidak berani mengingatkan, tidak berani menegur karena takut kalau aku negur dan marah sekarang, nanti giliran aku tua, aku dimarahi oleh anakku. Didik anakmu karena Allah. Bimbing anakmu karena Allah, bukan karena kita ingin numpang kepadanya. Yang merawat kita adalah Allah. Siapa yang menjamin anak kita lebih panjang umurnya dari kita? Bisa saja anak mati lebih dulu dari kita. Semoga umurnya panjang. Semuanya panjang. Akan lebih umur panjang tetap akan mati. Kita harus paham itu. Jangan menjadikan lalai dan lupa hartamu dan anak-anakmu. An dzikrillah, dari ingat Allah. Akan tapi jadikan anakmu untuk mengingatkan dirimu kepada Allah. Jadikan anakmu yang membimbingmu ingat kepada Allah. Bukan di saat engkau sehat, di saat masa tua pun, di saat engkau meninggal pun menjadikan kau semakin dekat kepada Allah. Karena anak soleh mendoakan. Lihat. Kalau kita mendidik anak dengan benar dunia dan di akhirat, di saat di dunia anak ngerti bakti kepada kita, bakti yang sesungguhnya. Karena anak kita kenal Allah, maka kalaupun mengabdi kepada kita karena Allah, tapi awas, hati-hati, hei hamba-hamba yang punya anak tidak dikenalkan kepada Allah. Kalaupun seandainya punya anak baik kepada orang tuanya pun, awas, hati-hati, bisa saja tersembunyi di dalam hatinya hanya ingin mendapatkan tanda tangan mengganti atas nama sertifikat rumahnya. Dia basa-basi, gak kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, basa-basi semuanya. Dia baik, bahkan diam-diam kapan bapak mati itu. Na'udzubillah. Baik, lembut, melayani semuanya, akan tapi bukan karena Allah. Rugi. Di dunia pun kita sudah rugi. Belum lagi yang terang-terangan di dalam memusuhi orang tuanya. Karena salah mendidiknya. Maka itu anak yang menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi anak yang soleh. Di saat kita lupa, anak kita mengingatkan. Di saat kita melakukan kesalahan, anak kita yang meluruskan. Bahkan di saat kita mati pun, anak kita menjelang kematian kita pun, anak berada di samping kiri kanan kita, mentalkin kita, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Membaca Al-Quran di kiri kanan kita. Akan tapi yang anak yang tidak kenal Allah, di saat seorang hamba sakaratul maut, ternyata anaknya lagi asik nonton film. Sehingga bapaknya pun yang mau mati ikut nonton film. Mati su'ul khotimah. Karena merasa capek nunggu di rumah sakit itu, sehingga harus nonton film. Dikerasin lagi suaranya. Bapaknya lagi melirik, begitu mati. Na'udzubillah. Ayo. Akan tapi seorang bapak yang punya anak yang mengingatkan kepada Allah, lagi sakaratul maut, suara Al-Quran dikumandangkan di telinganya. Seperti apa anakmu saat ini? Jangan ngaji sendirian, bawa anakmu. Ada di mana mereka? Akan ditanya oleh Allah. Jangan anakmu menjadikan kau dijauhkan dari Allah, tidak di dunia, tapi di akhirat juga dijauhkan kalau kita salah mendidik anak-anak kita. Boleh anak kita menjadi seorang dokter, kita tidak larang. Akan tapi ingat, kenalkan kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jika kalian melakukan yang demikian, urusanmu dengan duniamu dan anakmu menjadikan kau lupa kepada Allah, maka engkaulah orang yang merugi secara sesungguhnya. Kalau yang mengatakan rugi adalah Allah, rugi yang sesungguhnya. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu bagaimana agar aku selamat dengan harta yang sudah aku kumpulkan kini? Wahai Imam Nawawi, ya Rasulullah, ya Allah, siang malam aku bekerja mengumpulkan duit agar aku tidak tergolong sebagai orang yang lupa kepadamu. Bagaimana ini? Diajarkan oleh Allah. Wa anfiqu fima razaqna wa anfiqu mimma razaqnakum. Berikan dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Baik itu waktu, kesempatan yang Allah berikan kepadamu, atau harta yang Allah berikan kepadamu, apapun yang Allah berikan kepadamu, hendaknya engkau sedekahkan itu semuanya. Engkau berikan untuk Allah. Nyambungkan niat. Dan nanti sedekah ada martabatnya. Lakukan itu semuanya. Jangan bersedekah nunggu mati. Ada sebagian orang kaya mau bersedekah, nanti saya kalau saya mati nak, kalau saya nanti mati banyak-banyak sedekah ya nak. Ini orang yang keblinger betul.
Iya kalau anaknya ingat, kalau anaknya masih ingat, untuk kalau tidak ada ingat, lihat. Akan tapi beramallah untuk dirimu sendiri saat ini. Jangan nunggu nanti kalau setelah mati. Sekarang berbuat untuk nabung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Saat inilah waktumu untuk berbuat baik. Maka semoga tim segera menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan para jamaah untuk bisa sambung dengan majelis ini ya. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, dan semoga terus berjalan rongsok dengan rongsoknya. Sedikit pun dari apa yang kita miliki sambungkan dengan majelis ini. Berikan sesuatu yang bermanfaat untuk majelis ini. Dari jerih payahmu itu, lihat, potong daripada sedikit itu untuk kemuliaan. Dan surga itu perlu kita cari, tidak mencari di rumahmu. Jangan nunggu tim datang ke rumah Anda, tim tidak akan datang, datangi ke pondok. Yang mau berjuang masuk ke pondok nanti. Jangan nunggu kapan tim Al-Bahjah ini datang ke rumah saya. Oh enggak, Anda datang ke tempat ini. Kalau Anda ingin membantu, datang ke tempat ini. Jangan nunggu nanti dari tim Al-Bahjah datang ke sana, mana. Enggak. Cari, dan perjalanan Anda untuk ke sini sudah ada pahalanya di hadapan Allah. Sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, semua orang ini akan mengatakan, fayaqulu Rabb, ya Allah, mati sudah. Sudah mati, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kasih waktu sebentar aja ya Allah, saya mau ngeluarin duit saya untuk sedekah. Enggak, sudah mati. Enggak diterima lagi itu tobat kalau sudah nyawa di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan enggak. Bahkan nanti lebih menyeramkan lagi, tidak akan diterima lagi kalau sudah matahari terbit dari barat. Jangan nunggu kita dikagetkan dengan alamat kiamat yang menyeramkan itu. Ayo. Jangan sampai nunggu kita sudah melihat, karena kalau sudah yugharghir, kalau sudah nyawa itu di tenggorokan, semuanya terlihat. Ahli surga melihat surga, ahli neraka melihat neraka. Melihat neraka langsung ingin kembali, ya Allah. Ya Rabb, lalu akhartani ila ajalin qarib. Saya ingin sebentar saja, 10 menit saya akan infakkan semuanya. 10 menit saya akan zikir, 10 menit saya akan ngabdi kepada suamiku, 10 menit aku ngabdi pada istriku, 10 menit. Ajalin qarib sedikit saja. Enggak ada itu semuanya. Yang ngomong, yang firman ini Allah. Nah, mumpung sekarang masih ada waktu kita, nafas masih panjang nih, waktu masih ada ini, dan kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan kepada kita. Akan tapi yang jelas kita harus sadar, ayo, kalau sudah kematian menjelang, nggak bisa lagi. Kalau sudah jatah nafas kita habis, nggak ada di toko dijual, saya beli 10 nafas lagi untuk saya hembuskan, habis semuanya. Fasaddaq, kemudian ya Allah berikan saya waktu 5 menit saja, cukup insya Allah untuk stempel, untuk tanda tangan bahasanya harta saya ini aku berikan. Nggak ada itu semuanya. Allah tidak butuh dengan hartamu. Kalau sampai perlu menghidupkan kembali, ya hambaku aku beri tempo tanda tangan. La, Allah tidak butuh dengan kekayaanmu, tapi kita butuh dengan kekayaan kita untuk kita gunakan di jalan Allah. Wa kum minas salihin, ya Allah beri aku tempo sebentar saja, aku akan rapi diri ya Allah, siap mati, aku akan banyak zikir, aku akan menjadi orang soleh, aku akan rajin salat, aku akan rajin puasa, karena neraka sudah kelihatan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang waktunya, tidak ada satu jiwa pun yang bisa menunda. Allah tidak akan menunda kalau sudah dipastikan kau akan mati di situ. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Allah melihat yang kau lakukan di saat sembunyi juga Allah tahu. Yang kau lakukan dengan terang-terangan Allah tahu. Yang terlintas di hatimu pun Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat bahasanya mengontrol ini semua adalah kesadaran. Kalau kebaikanmu hanya di depan manusia, kamar sempitmu itu ternyata adalah sumber maksiat bagimu. Kalau kebaikanmu hanya ingin dilihat oleh orang banyak, ketahuilah rumah kecilmu itu pun menjadi sumber maksiat bagimu. Kalau orang takut berbuat jahat karena takut dilihat manusia, maka di saat sembunyi dia mudah melakukan segala bentuk kemungkaran, dan itulah munafikin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya.
Dan semoga Allah memberi keyakinan di hati kita yang kuat, sehingga kita bisa menjauhi kemaksiatan di saat rame-rame dan di saat sendiri. Dan semua rasa rindu kita kepada Allah bukan pamer di depan manusia, akan tapi di kamar sempit kita pun kita bisa rindu kepada Allah. Dan jangan sampai tetesan air mata hanya di saat dilihat oleh manusia di majelis yang ramai orang pada menangis itu saja. Itu khawatir munafik, bohong. Akan tapi semoga air mata bisa menitik di saat kita sendiri menyebut nama Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ingat, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu